Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik dan selamanya Kau baik bagi kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup, lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau,
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Selalu kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebajikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Apakah Hengki sudah ada? Oke, nggak apa-apa. Karena waktu kita terbatas, jadi kita mau lanjut kepada renungan kita hari ini, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11. Satu kisah yang tentunya tidak asing bagi kita, yaitu tentang Menara Babel. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini... Oh, oke. Oke, Hengki sudah join. Kalau gitu silakan, Heng. Ya, Pak. Ya, silakan kalau gitu. Oke. Renungan kita di pagi hari ini yaitu di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dan nanti diteruskan di ayat 10.
Pak tadi sudah baca itunya, Pak. Baru sampai ayat yang ke-5. Oke. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman mereka, ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dan mungkin dari awal Pak Heri sudah menjelaskan di mana ada keturunan dari Nimrod ya, yaitu untuk mendirikan satu kota dan juga untuk membuat menara yang sampai ke langit dengan tujuan untuk ingin menyamain seperti Tuhan gitu loh. Tetapi kita tahu ya, segala sesuatu yang kalau punya hati ingin menyaingi Tuhan dan Tuhan pun tahu, maka Tuhan tuh menggagalkan rencana mereka. Seperti kita tahu ya, Lucifer juga jatuh kepada segala apapun yang menjadi keinginannya ingin menyamain Tuhan, itu pun dia jatuh. Bahkan juga seperti Hawa dan Adam pada saat juga makan buah ingin menyamain kedudukannya seperti Tuhan juga, mereka juga jatuh. Nah, jadi kalau manusia berkeinginan untuk mendirikan segala sesuatu, untuk menyamain hatinya tuh seperti Tuhan, atau memiliki hati yang sombong gitu loh, maka Tuhan tahu rencana mereka, maka Tuhan menggagalkan apapun kehendak mereka. Karena pada awalnya tuh Tuhan tuh menginginkan setiap mereka itu seperti di ayat yang ke-8 apa ke-9 ya, Tuhan tuh mau menginginkan seperti pasal 8 apa 9, Tuhan tuh menginginkan setiap manusia itu bertambah banyak di bumi ini, di seluruh bumi gitu loh, bukan hanya di satu tempat. Nah, jadi Tuhan menginginkan pada saat itu supaya kita tuh beranak, manusia ini beranak banyak di seluruh bumi. Itulah bukan di satu tempat. Makanya Tuhan menyerahkan mereka dengan kemanapun tempat mereka. Dan juga di pagi hari ini yang saya dapat juga, kenapa mereka itu memiliki satu bahasa, maka mereka bisa bergabung. Ternyata di dalam bahasa ini adalah komunikasi yang saya dapat. Ternyata di dalam satu komunikasi ini mereka bisa menjadikan satu gitu loh. Dan juga setiap kita di dalam rumah tangga tuh komunikasi itu sangat penting. Nah, bisa membuat kita melakukan sesuatu hal yang kita inginkan gitu loh. Jadi di pagi hari ini kenapa Tuhan tidak mau menara Babel ini dibuat, karena itulah Tuhan tahu kesombongan manusia, dan juga Tuhan menginginkan kalau kita tuh menduduki di seluruh bumi, bukan di satu tempat. Dan di ayat 10 sampai ayat 32 saya bacakan lagi.
inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanak Arpad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanak Arpax, dan ia memperanak anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Setelah Arpax hidup 35 tahun ia memperanak Selah. Arpax masih hidup 403 tahun setelah ia memperanak Selah, dan ia memperanak anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun ia memperanak Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanak Eber, dan ia memperanak anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun ia memperanak Melek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanak Pelek, dan ia memperanak anaknya laki-laki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun ia memperanak Rehu. Melek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanak Rehu, dan ia memperanak anaknya laki-laki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun ia memperanak Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanak Serug, dan ia memperanak anak laki-laki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun ia memperanak Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanak Nahor, dan ia memperanak anaknya laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup dan 29 tahun ia memperanak Tera. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanak Tera, dan ia memperanak anaknya laki-laki dan perempuan. Setelah Tera hidup 70 tahun ia memperanak Amram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Tera. Inilah keturunan Tera. Tera memperanak Amram, Nahor, dan Haran memperanak Lot. Ketika Tera anak ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahiran di Urs Kasdim. Amram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Amram ialah Sarai, dan nama istri Nahor adalah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Iska. Saran itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarah menantunya. Istri Aram anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Uskasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 200 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi, dan juga saya baca kenapa ini keturunan Sem dan juga daftar keturunan Tera ini dicatat di dalam Alkitab ini, karena ini adalah keturunan dari Abraham sampai menjadi Israel gitu loh, keturunan Israel. Jadi di zaman dahulu ini memang sangat penting suatu keturunan itu dicatat dan diajarkan kepada anak cucu kita bahwa itulah keturunan-keturunan dari kita, dari suatu kehidupan kita masing-masing gitu loh. Jadi saya melihat, saya pertama juga bingung kenapa ini sampai dicatat ya. Ternyata memang ini suatu keturunan bangsa Israel yang besar, dan silsilah awalnya dari mana keturunannya, makanya dicatat di dalam kejadian ini. Itu yang bisa saya bagikan di pagi hari ini, Pak. Silakan saya balik ke Pak Heri. Oke, terima kasih, Hengki. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa bicara tentang perikop Menara Babel, ini tentu satu kisah yang sudah tidak asing bagi kita. Dan ada pembelajaran yang tentu pagi hari ini hanya sekedar mengingatkan kita lagi mengapa Tuhan harus mengacaukan bangsa yang ada pada waktu itu. Mungkin seperti Hengki yang katakan tadi, karena memang dari semula sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah perintah
untuk mereka beranak cucu dan memenuhi bumi dan berkuasa dan menaklukkan bumi. Tetapi mereka ingin ngumpul jadi satu, tapi bukan hanya bicara soal ngumpul jadi satunya, karena ada satu kata yang firman Tuhan katakan mereka ingin mencari nama. Atau kalau bahasa yang disampaikan Hengki tadi, mereka ingin menyamai Tuhan. Jadi sama seperti tipuan si ular terhadap Hawa, karena memang itulah Bapa segala dusta, yaitu iblis yang memang dijatuhkan oleh Tuhan, juga karena keinginan hatinya untuk menyamai Tuhan. Sehingga polanya tetap sama. Oleh sebab itu, di kisah Menara Babel ini, Tuhan juga mengacau balaukan orang-orang yang ada pada waktu itu, sehingga seperti firman Tuhan katakan, sejak daripada waktu itulah, maka tersebarlah manusia dan dengan berbagai macam bahasanya. Seperti yang kita tahu sampai sekarang ada begitu ribuan bahasa di dalam dunia ini. Tapi sekali lagi di kisah ini tentu ada hal yang perlu kita ingat, dan itu janji Tuhan, dan betapa hebatnya, karena Ed Cole juga pernah katakan bahwa kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Karena ayat yang ke-6 katakan begini, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan catatan, kalau sehati, sepikir, sejalan, sepakat, maka apapun bisa kita kerjakan. Nah, tentu dalam keadaan setelah dikacau balaukan, perbedaan bahasa yang menjadi komunikasi yang adalah dasar kehidupan, memang cukup sulit untuk kesepakatan itu terjadi, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena sekalipun di tengah kekacauan bahasa yang terjadi setelah kisah Menara Babel, tapi Tuhan tetap berjanji kalau bisa sepakat, maka apa saja yang dikerjakan pasti bisa. Nah, jadi adalah tanggung jawab kita, sekalipun bahasa boleh berbeda, tapi ketika bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa tercapai kata sepakat, maka percayalah janji firman Tuhan ini tetap berlaku bagi kita. Bahwa apapun yang akan kita kerjakan, pasti bisa kita laksanakan. Yang penting sepakat. Walaupun sekali lagi di tengah-tengah situasi kondisi bahwa bahasa yang berbeda, tetapi kalau kita bisa sepakat, maka semua pasti jadi. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi, berbeda itu realita, berbeda itu fakta, tapi sepakat itu adalah hal yang harus kita capai. Dan kata kuncinya sederhana sebenarnya, supaya kita bisa sepakat di tengah perbedaan, karena Yesus sudah menjadi contoh teladan bagi kita. Bapak Ibu boleh baca lagi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kata kuncinya adalah mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu melepaskan hak, mengosongkan diri, taat, menganggap kepentingan orang lebih penting dari dirinya. Nah, itu hal-hal yang harus kita praktekkan kalau mau terjadi yang namanya kesepakatan, dan terjadinya kesepakatan itu mengundang kuasa Tuhan. Sekalipun sekali lagi di tengah-tengah perbedaan. Oke, itu saja yang saya tambahkan karena waktu kita juga tinggal 9 menit. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, John. Silakan, Jody.
Yuk, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh belajar di pagi hari ini. Terus belajar sepakat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Dan kami tahu di saat kami sepakat, kuasa-Mu bekerja sama-sama kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini juga Engkau berkati Mbak Meki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari Engkau memakai Meki Tuhan dan melayani Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati setiap apapun yang dia lakukan, supaya dia boleh memuliakan Engkau dalam setiap kehidupannya, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua hadir dan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Pak, kami juga berdoa menyerahkan Berianti dan Pak Siregar, Tuhan. Engkau senantiasa memberikan mereka karunia kesehatan Tuhan dan kekuatan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Satwa mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau memberikan bangsa dan negara kami keamanan dan kesejahteraan, Tuhan. Engkau berkati juga para pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, para menteri dan stafnya, Tuhan, gubernur, wali kota, Tuhan, bupati, Tuhan. Engkau mengaruniakan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan setiap ibadah-ibadah raya kami, Tuhan, para pemimpin dan para pelayan ibadah, Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka, Tuhan, kekuatan hikmat dalam melayani Engkau, Tuhan. Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu supaya mereka boleh datang beribadah, bersekutu, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, seperti firman-Mu berkata, Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami mau Tuhan menyertai Engkau di dalam apapun kegiatan kami, ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini, Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan, kami percaya, biarlah penyertaan-Mu terus turun atas setiap kami, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah penyertaan-Mu dan membuat kami berhasil, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga persekutuan yang manis melalui Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini dan hingga besok nanti, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, mulialah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.